Baik, apa kabar semuanya? Semoga setelah kita sudah berlibur ya kemarin, sekarang sudah segar kembali, dan terakhir semuanya sudah mengumpulkan tugas ya yang telah diberikan oleh Pak Agus Sahari di 2 minggu yang lalu ya, betul. Oke, di minggu ini kita akan melanjutkan materi khusus mengenai sejarah desain kursi ya. Namun kita akan membicarakan satu konteks tertentu di situ mengenai kursi itu sendiri. Kita mulai saja, saya akan share. Apakah sudah terlihat semuanya? Saya sudah, Bu. Oke, saya play dulu. Oke, jadi kita hari ini akan membahas mengenai desain kursi dan kekuasaan ya. Jadi di sini kenapa kekuasaan? Karena ternyata dari sebuah kursi itu ternyata memiliki salah satu makna yang penting juga dalam sejarah baik itu sejarah kita dari masa sebelum penjajahan Belanda hingga saat ini gitu. Dan sangat melibatkan kegiatan politik ya. Ini kita mulai saja. Nah, sorry saya mau tanya, kalau suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, saya takut agak ribut sini. Oke, jadi di sini saya pertama ingin ceritakan dulu kenapa kita membahas kursi ya, gitu. Ada yang tahu tidak ini kursi ini apa gitu ya? Ada yang bisa bantu jawab ini apa? Slide-nya belum berubah, Bu. Oh gitu, yeah. Belum berubah? Iya. Ini belum berubah juga? Atau mungkin di saya? Kalau di mahasiswa sudah berubah belum ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Bu. Padahal sudah dirubah. Belum, Bu. Sekarang sudah, Bu? Kalau di mahasiswa sudah belum? Ya, karena tadi Sudah. Atau mungkin kayak gini aja deh. Kalau gini gimana? Kelihatan ya? Tadi saya play malah nggak kelihatan. Ini udah pindah ke slide kedua ya berarti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Lihat. Lihat, Bu. Oke, ada yang tahu tidak ini apa? Ini gambar apa? Mungkin kursi apa? Siapa ya kira-kira yang bisa bantu jawab? Devina Audria? Ada? Hadir, Bu. Tahu nggak ini gambar apa? Saya pernah lihatnya yang Van Gogh, tapi kurang tahu detailnya. Oke, jadi ini ya betul, ini juga sudah tertulis ya. Ini adalah lukisan karya Vincent van Gogh, yang mana dia melukis kedua kursi ini yang memang berdasarkan imajinasi. Kenapa ada dua kursi gitu, dan ada dua lukisan yang berbeda. Jadi di sini kita lihat sebelah kiri itu adalah Paul Gauguin's armchair. Jadi Paul Gauguin itu adalah sama-sama pelukis. Hanya saja Paul Gauguin ini bisa dikatakan teman ya, teman tapi juga sebagai seorang kompetitor dari Van Gogh itu sendiri gitu. Jadi dia merasa ada perbedaan prinsip dengan temannya sesama pelukis ya.
Tadi terputus atau bagaimana ya? Ya, sedikit terputus-putus Bu tadi barusan. Oh gitu ya. Tapi sekarang sudah lancar. Mudah-mudahan sekarang nggak putus lagi ya. Kenapa ya? Ya, jadi ini adalah lukisan dari Vincent van Gogh yang mana dia menggambarkan dari kedua lukisan ini dia menggambarkan dua orang yang berbeda. Jadi yang di sebelah kiri itu judulnya Paul Gauguin's Armchair, yang mana memang merepresentasikan seorang Paul Gauguin, yaitu rekannya yang juga pelukis. Yang kemudian yang di sebelah kanan itu adalah kursi yang dianggap dapat mewakili Van Gogh itu sendiri. Nah, kita lihat bahkan dari sebuah desain kursi saja yang berbeda, kita dapat melihat ada karakteristik atau ciri khas yang bisa menggambarkan selera dari orang yang melekat di kursi tersebut gitu ya. Kalau di sini kita bisa lihat yang Paul Gauguin dia berada di environment yang lebih mungkin katakan lebih mewah dengan alas karpet, kemudian juga desain kursi yang lebih bergaya gitu ya dibanding dengan kursi yang digunakan oleh Van Gogh gitu. Jadi dia menganggap bahwa prinsip mereka sangat berbeda gitu dan itu dilukiskan melalui sebuah desain lukisan kursi gitu. Nah, ini karya dari Van Gogh. Jadi banyak sekali desain-desain kursi terlepas dari lukisan ini ya yang memang sudah dihasilkan hingga saat ini, termasuk kita melihat karya-karya desainer lokal saat ini dari Indonesia itu juga sudah banyak sekali gitu, dan bahkan kita juga di desain produk ada kuliah sarana duduk ya. Nah itu juga menandakan bahwa memang objek kursi ini memiliki makna dan memiliki elemen tersendiri yang memang dapat dibahas lebih dalam lagi, baik itu tidak hanya dari gayanya, tidak hanya dari proses pembuatannya, tidak hanya dari materialnya itu sendiri, tapi juga dari kejadian-kejadian yang menyertainya gitu. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita sekarang membahas kursi juga ya. Oke, jadi ini adalah sedikit definisi mengenai apa itu mebel atau furniture sebelum kita membahas lebih jauh yang mengenai kursi. Jadi mebel atau furniture itu adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang ya, baik itu kursi, meja, tempat tidur, rak, dan lemari. Dan kata furniture itu berasal dari bahasa Prancis yaitu furniture, yang mana asal katanya itu adalah farnis atau perabot rumah. Jadi dari furniture itu ada turunannya macam-macam, baik itu meja, kursi, lemari, tempat tidur dan sebagainya. Dan perlengkapan mebel seperti ini itu sudah banyak bermunculan ya, baik itu di masa bahkan dari masa purba. Seperti kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini adalah ranjang batu yang ditemukan di Banten. Yang mana ini selain digunakan sebagai ranjang, tapi juga digunakan sebagai salah satu media untuk ritual juga. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini juga adalah salah satu mebel ya, mungkin bukan kursi, tapi ini adalah mebel yang digunakan oleh masyarakat Sumba untuk ritual gitu, baik itu meletakkan dupa dan sebagainya gitu. Jadi furniture ini sudah muncul kebutuhannya sejak sudah sangat lama. Nah, kalau sejarah furniture-nya itu sendiri, sebenarnya itu sudah banyak sekali diceritakan dari sejak kita membahas sejarah baik itu di Romawi, Yunani, dan sebagainya. Cuma kita tidak membahas detail mengenai furniture gitu. Nah, khusus di furniture ini, kita melihat bahwa banyak sekali relief-relief yang menggambarkan cerita tentang penggunaan furniture itu sudah ada di abad ke-8 sebelum Masehi gitu ya. Dan ini ditemukan di berbagai macam relief, baik itu di zaman Romawi, Mesir, dan juga Yunani. Jadi macam-macam, ada kursi, kemudian juga ada tempat tidur, ada perlengkapan mebel lain-lain juga. Nah, ini adalah
eh, peninggalan mebel ya di zaman Mesir purba, yang mana itu juga kita bisa lihat melalui lukisan di dinding yang di sebelah kiri. Kalian melihat di situ ada orang yang duduk berjejer gitu ya, yang mana di situ menggambarkan sudah ada penggunaan kursi sejak zaman Mesir purba. Dan kemudian yang sebelah kanan itu adalah ragam berbagai macam jenis furniture yang digunakan oleh raja dan ratu pada saat itu, baik itu kursi singgasana ataupun kursi untuk bersantai. Kemudian di sini juga ada alas ya, alas di tempat tidur ini untuk mungkin sebagai tempat tangan gitu untuk bersantai. Nah ini adalah berbagai macam contoh kursi yang ditemukan di zaman Mesir ya, yang mana kita bisa lihat di sini di gambar kiri atas itu adalah singgasana yang diperkirakan ini adalah singgasana yang digunakan oleh Fir'aun dan ratunya gitu. Jadi antara desain untuk ratu dan Fir'aun itu sendiri juga sudah berbeda. Gitu. Nah yang sebelah yang di tengah itu adalah desain, diperkirakan ini desain singgasana ya, singgasana untuk Fir'aun, yang mana di bagian bagian sandaran punggungnya, kalian bisa lihat di bagian bawah itu sudah ada cerita bahwa si singgasana ini digunakan untuk bercengkrama juga dengan sang ratu gitu. Jadi khusus untuk furniture dari Mesir ini banyak sekali ragam hias yang memang dibuat dengan detail bahkan di kursinya itu sendiri. Dan sebelah kanan itu ada beberapa contoh juga lagi desain kursi yang sudah memperhitungkan kenyamanan untuk penggunanya gitu ya. Jadi ada tempat duduk panjang ini yang juga mempertimbangkan kenyamanan punggung gitu ya, sehingga dia tidak tegak lurus gitu. Jadi lebih melengkung dan lebih dinamis. Nah, kemudian kita melanjut ke di sini ada penemuan kursi juga di Yunani ya, yang mana itu ditemukan pertama kali pada saat adanya program penggalian Pompei itu sekitar tahun 1738 dan 1748. Nah uniknya ternyata pada saat itu pada masa lalu itu kan terjadi berbagai macam bencana ya, termasuk letusan gunung Vesuvius. Nah yang mana ternyata salah satu elemen di letusan gunungnya ini dapat membantu pembuatan furniture yang telah ditemukan. Jadi kita masih bisa melihat berbagai macam jenis furniture yang mereka gunakan. Nah, ini adalah ragam bentuk dari furniture dari masa Yunani, yang mana di sini kalian bisa lihat desainnya sedikit berbeda dengan furniture yang kita temukan tadi di Mesir. Kakinya pun kaki kursi ini juga lebih anggun. Kemudian ini adalah sebenarnya kalau ini itu furniture yang lebih banyak digunakan oleh para bangsawan ya pada saat itu gitu. Jadi desainnya itu betul-betul mengutamakan kenyamanan dari si penggunanya. Nah ini berbagai macam contoh dari furniture-nya ya, furniture pada zaman Yunani kuno. Di sini kita juga bisa lihat salah satu unsur yang juga mencolok di desain furniture-nya ini adalah penggunaan elemen kaki hewan untuk bagian kaki kursinya gitu ya. Dan kemudian juga sama ada kursi panjang untuk bangsawan, kemudian ada kursi yang biasa ya, yang lebih sederhana lagi. Dan itu adalah sekilas mengenai sejarah furniture ya, atau kursi di masa Mesir purba dan masa Yunani gitu. Nah, kemudian hal lain juga yang perlu diketahui itu adalah pada masa era keemasan furniture Eropa gitu. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi mengenai konteks tadi ya, judul kursi dan kekuasaan, penting juga untuk kalian mengetahui berbagai macam jenis furniture yang sudah berkembang gitu ya. Ya baik itu dari masa era Mesir,
dan Yunani. Kemudian juga di sini ada berbagai contoh gaya yang muncul pada era keemasan furniture Eropa. Nah ini pada umumnya muncul sekitar abad ke 16 sampai abad ke 19 gitu. Nah, ini yang sebelah kiri ini ada furniture bergaya barok dan rokok. Kemudian kalian bisa lihat yang di tengah itu ada furniture Perancis. Kemudian juga ada di bawah itu furniture bergaya Queen Anne. Kemudian yang sebelah kanan atas itu bergaya Chippendale, dan di bawah itu bergaya Sheraton. Kemudian yang sebelah kanan itu Jacobean. Jadi masing-masing ceritanya gitu. Jadi kalau kalian mau mencari lebih jauh lagi gitu ya, kenapa sih jadi kalau misalkan kalian mau mencari lebih tahu lagi gitu ya, kenapa sih ini gayanya disebut gaya Louis ke-14 misalkan, tentu saja akan berhubungan dengan pada masa Kekaisaran Prancis pada saat itu gitu. Atau kenapa namanya ini Queen Anne. Kemudian di sini ada gaya Chippendale gitu, yang mana memang dia lebih menekankan pada kaki kursi yang berbentuk binatang gitu. Kemudian di sini ada yang bergaya Sheraton dan Jacobean. Jadi masing-masing ini punya ceritanya dan keunikannya sendiri. Nah, kemudian berlanjut pada era modern. Nah, di era modern ini sebenarnya banyak sekali pengaruh-pengaruh yang berperan ya, baik itu aspek ekonomi, aspek industrialisasi, kemudian perkembangan desain pada masa itu juga gitu. Jadi di era modern ini didominasi oleh produksi kursi juga yang pada saat itu besar-besaran, dan yang menjadi ikon di era modern itu pada awalnya adalah kursi tonet. Nah, kursi tonet ini terbuat dari kayu yang memang dia dilengkungkan dengan metode yang pada saat itu termasuk metode yang sangat baru ya dan inovatif. Dan keunikannya yang lain adalah kursi ini dapat dibongkar pasang gitu secara mudah, sehingga dia dapat dikirim. Jadi pada awal abad ke-20 ini sudah muncul sistem sistem bongkar pasang ya, yang di pertama kali dicetuskan oleh Tonet gitu. Nah, kemudian setelah itu di selanjutnya ya sekitar tahun 20-an sana ke depan itu sudah mulai muncul nih penggunaan material-material baru, baik itu penggunaan besi, aluminium dan kulit gitu. Nah, ini ada beberapa kursi yang memang ikonik di era modern, yaitu pertama ada Wesley Chair, kemudian yang sebelah kanan bawah itu Barcelona Chair, kemudian ada Red Blue Chair dan Ottoman Chair gitu. Jadi selain ini sebenarnya masih banyak sekali gitu contoh-contoh desain kursi lainnya yang sangat ikonik di era modern gitu. Nah, mungkin itu adalah garis besar dari sejarah kursi mungkin ya secara dunia gitu. Nah, sekarang saya ingin membahas lebih dalam lagi mengenai bagaimana sih kursi di Indonesia itu gitu, dan hubungannya apa dengan kekuasaan. Nah, pertama-tama sebelum kita membahas mengenai, kita perlu tahu dulu nih gitu, gimana sih cerita dari budaya duduk yang ada di Indonesia itu gitu. Karena sebelumnya kursi-kursi itu tidak digunakan oleh kursi-kursi yang memang tadi kita lihat ya sebelumnya itu tidak digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi masyarakat contohnya di sini masyarakat Jawa itu biasanya duduknya ya lesehan gitu, baik itu jongkok, selonjor ataupun ngampar gitu ya. Jadi ada beberapa istilah yang memang berkaitan dengan duduk lesehan ini gitu. Dan duduk lesehan ini juga menjadi bagian dari ritual masyarakat sehari-hari gitu ya, baik itu ritual untuk kelahiran atau ritual untuk pernikahan, ritual untuk kegiatan masyarakat lainnya gitu ya. Jadi lebih banyak mereka makan bersama di lantai gitu. Nah, penggunaan kursi itu sebenarnya dapat ditemukan itu lebih banyak di candi-candi pada saat itu ya. Misalkan pada abad ke-9 ini kita lihat ada gambar bodhisattva yang menggunakan
singgasana berupa padmasana itu di Candi Mendut gitu. Jadi ini posisinya juga sudah duduk tegak lurus gitu ya. Berbeda dengan yang sebelah kanan gitu yang duduknya masih sila gitu. Ini ditemukan di Candi Singosari pada abad ke-14 gitu. Jadi uniknya lagi di Indonesia dan juga di Asia ya mungkin ya. Jadi pengaruh budaya duduk itu memang sangat atau pengaruh kemunculan kursi lah itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Barat. Nah, kemudian apalagi sih yang bisa kita lihat dari kursi itu sendiri gitu ya. Nah, sekarang kan saya membahas mengenai kursi dan kekuasaan gitu. Nah, tentu saja konteksnya itu akan sangat terkait dengan situasi atau kondisi sosial di masyarakat pada saat itu. Jadi di Yogyakarta, misalkan contohnya ya, ada pada masa lalu itu ada stratifikasi sosial yang memang terbentuk gitu. Karena memang pada saat itu pemerintahannya masih berpusat pada kesultanan gitu ya. Nah, hal lain yang juga sangat menonjol dan dapat terlihat itu adalah stratifikasi sosial itu ternyata juga dapat ditemukan di penggunaan kursi gitu ya. Jadi kita lihat di sini ada kursi yang memang di sebelah kanan ini ya, ada kursi yang digunakan oleh seorang bangsawan muda gitu ya, yaitu Raden Ayu. Kemudian di sebelah kiri itu adalah dingklik gitu ya, dingklik yang digunakan oleh para pedagang pada saat itu. Gitu. Jadi stratifikasi sosial ini sangat sangat terlihat pada tinggi rendah gitu, tinggi rendah dari posisi duduk seseorang. Jadi tinggi rendah duduk ini tidak berbicara mengenai kenyamanan, tidak berbicara mengenai ergonominya gitu, tapi lebih banyak berbicara mengenai simbolik gitu ya, nilai-nilai simbolik yang ada di desain kursi ini gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ya, gambar potret Raden Ayu ini dia juga menggunakan dingklik, tapi itu untuk alas kaki. Kenapa dia menggunakan alas kaki? Agar kakinya itu pertama tidak langsung menyentuh tanah dan kemudian juga duduknya lebih mungkin lebih seimbang gitu ketinggiannya gitu ya. Jadi penggunaan dingkliknya itu berbeda dengan dingklik yang digunakan oleh para pedagang gitu ya, yang memang untuk duduk. Dan salah satu hal lagi yang juga ditemukan pada kisah-kisah salah satu kitab gitu ya di Pulau Jawa gitu ya, yaitu Kitab Negara Kertagama. Jadi disebutkan tentang penggunaan sarana duduk amben. Amben itu sarana duduk tradisional ya Jawa yang seperti bangku panjang gitu ya, itu disebutnya amben. Jadi dengan cara duduk bersila di atasnya, sebab duduk dengan kaki menggantung ke bawah itu dianggap kurang sopan, khususnya bagi wanita. Makanya itu juga menjadi salah satu faktor kenapa sih mereka menggunakan dingklik. Jadi banyak sekali cerita-cerita mengenai kursi atau dingklik juga ya, dan konteks sosialnya gitu. Dan di sini juga ada penelitian dari Irna Arlianti bahwa dingklik itu memiliki peran penting pada interaksi sosial gitu ya, baik itu untuk pedagang dan bangsawan. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat lagi masih mengenai status sosial gitu ya. Jadi kenapa kursi pada saat itu banyak sekali digunakan sebagai status sosial yang bisa di masyarakat Indonesia dan di Pulau Jawa pada saat itu gitu. Jadi ada ceritanya gitu ya. Pertama itu memang dipengaruhi oleh tekanan dari kolonial Belanda pada saat sehingga para sultan raja itu mulai menggunakan berbagai macam elemen untuk bisa lebih mengangkat nilai kekuasaan mereka, lebih mengangkat nilai keagungan mereka gitu. Jadi itu salah satunya melalui kursi ini dari desainnya ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri itu, gambar kiri itu adalah singgasana yang digunakan oleh kesultanan yang ada di Jawa pada umumnya. Jadi ada dampar kencana dan amparan. Mungkin yang di Jawa Tengah pasti semuanya sudah banyak melihat. Mungkin kemudian yang sebelah kanan ini adalah gambar yang
didirikan oleh Raja Mulang Warman di awal abad ke-5. Jadi banyak sekali kemunculan di sini kerajaan-kerajaan masa lalu gitu. Nah, ini adalah contoh, ini foto lama ya. Foto lama yang juga merupakan contoh model kursi singgasana Raja Jawa gitu ya, yaitu Pakubuwono ke-10. Sorry, kalau koneksinya masih kedengaran nggak ini? Masih agak putus-putus, Bu, sesekali, Bu. Tapi masih Sesekali terdengar. bisa ya, soalnya ini di saya juga agak mati. Oke, nggak apa-apa ya, kita teruskan. Ya, agak terdengar. Mudah-mudahan nggak masalah. Ya. Ya, mudah-mudahan nggak masalah ya. Jadi kita bisa lihat yang sebelah kiri itu adalah model dampar kencana ya, yang memang digunakan oleh raja di berbagai macam prosesi ritual secara resmi ya. Dan dia juga menggunakan perangkat busana yang lebih resmi gitu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kursi yang digunakan untuk ya di dalam kegiatan sehari-hari ya, itu kursi dengan pengaruh budaya Eropa. Jadi berbagai macam furniture yang digunakan di bangsawan atau di kerajaan-kerajaan pada saat itu ya, itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan desain dari Eropa. Bahwa dampar ini pada akhirnya masih digunakan hingga sekarang ya, proses berbagai macam proses gitu, baik itu proses pelantikan misalkan dan perayaan-perayaan lainnya gitu. Jadi mulai dari kemunculan dampar kencana atau singgasana yang memang dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu hingga saat ini masih digunakan sebagai ritual. Nah, ketika kita ingin mengkaji sebuah kursi, itu tentu saja kan kita perlu tahu gitu konteks-konteks apa sih yang atau teori apa yang bisa mendukung gitu ya dari cara kita bisa melihat sebuah objek desain gitu, karena kita dapat melihat sebuah objek desain itu dalam khususnya dalam kesejarahan ya, itu akan lebih menarik atau lebih bermakna apabila memang si objek desain itu memiliki peran gitu ya, memiliki peran di dalam situasi atau kondisi di saat ya objek desain itu muncul gitu ya. Khususnya tadi misalkan contohnya kursi yang digunakan untuk para raja misalkan gitu, atau kursi yang digunakan ketika pelantikan gitu dan sebagainya gitu. Jadi kita harus melihat juga apa yang mengilhami si kursi ini muncul gitu. Nah, teori-teori mengenai simbol kekuasaan ini sudah banyak diangkat ya oleh para peneliti gitu. Ini ada berbagai macam teori mengenai knowledge, social order, dan power gitu. Di sini ada Michael Foucault, kemudian ada Edi Supriyatna Marizar ya, memang dia meneliti mengenai kursi kekuasaan Jawa gitu ya, khususnya dampar kencana. Jadi ini sudah banyak sekali penelitiannya, termasuk kursi untuk Presiden Soekarno gitu. Jadi nanti kita akan membahas juga ya mengenai kursi yang digunakan pada era Presiden Soekarno, karena di sini kan kita membahas kursi dan simbol kekuasaan. Nah, ini hanya cerita sedikit gitu ya mengenai kondisi sosial atau konteks sosial yang terjadi pada saat itu, bahwa pada akhirnya banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kolonial ya untuk bisa mendekati secara lebih halus mendekati masyarakatnya agar dia bisa lebih bisa lebih dihormati gitu. Jadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Belanda saat itu adalah memanfaatkan budaya hormat gitu ya, yang mana budaya hormat ini kan sebenarnya sudah banyak dilakukan secara turun-temurun gitu ya di masyarakat Jawa itu sendiri gitu, dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat Belanda agar mereka juga dianggap sebagai sosok bangsawan Jawa gitu, sehingga masyarakat kalangan menengah bawah itu juga ikut menghormati Belanda
pada saat itu gitu. Jadi banyak sekali simbol-simbol kekuasaan Jawa yang pada saat itu diambil sebagai strategi Belanda untuk lebih mendekati masyarakat Jawa pada saat itu. Salah satunya ya tidak hanya dari prosesi budaya hormat ya. Ini ada contohnya budaya hormat yang digambar yang ada di sebelah kanan gitu ya. Tapi juga di ritual lainnya ya, atau mungkin di objek-objek visual lainnya gitu, baik itu pakaian, kemudian nanti ada contoh-contoh objek visual yang lainnya ya. Nah ini juga adalah salah satu upaya hegemoni kolonial Belanda pada saat itu ya. Jadi selain mereka memanfaatkan prosesi ritual hormat, misalkan tadi, mereka juga memanfaatkan penggunaan satu objek tradisional pada saat itu yaitu payung, atau disebut, kita lihat di situ ya ada dua foto yang berbeda gitu. Salah satu kesamaannya itu hanyalah mereka sama-sama menggunakan payung gitu ya. Di sebelah kiri itu adalah gambar Pati Salatiga dengan ampilan gitu ya. Dia menggunakan ampilan yang dibawa oleh pesuruhnya pada saat itu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah pejabat Belanda itu yang juga menggunakan ampilan sebagai simbol kekuasaan di Semarang gitu. Jadi dengan begitu ketika mereka sama-sama menggunakan satu objek payung ini, masyarakat Jawa itu akan dengan lebih mudah merepresentasikan atau mengartikan simbol dari gambar ini. Jadi ketika gambar Bupati Salatiga itu memperlihatkan kekuasaannya, keagungannya, statusnya yang tinggi melalui model foto dengan menggunakan berbagai macam objek visual ini, salah satunya payung ya, Belanda pun meniru kebiasaan tersebut gitu, sehingga ada strategi yang memang ternyata memperlihatkan berbagai macam objek visual dan tradisi yang muncul di Jawa itu menjadi penting buat mereka untuk bisa memperluas upaya hegemoninya gitu. Nah ini juga salah satu foto yang ditemukan gitu ya, yang memperlihatkan posisi duduk pada saat itu ya. Di sini kita bisa lihat gitu bahwa stratifikasi sosial dan posisi duduk dan kursi itu menjadi simbol penting gitu pada saat itu. Bahkan di sini ada yang berdiri, ada yang duduk di lantai, tapi juga ada yang duduk di kursi gitu. Nah itu bisa memperlihatkan bagaimana pada akhirnya ternyata pembedaan kekuasaan, kemudian nilai-nilai sosial pada saat itu. Gitu. Nah, itu tadi cerita mengenai berbagai macam budaya duduk ya dan kursi yang memang digunakan gitu untuk proses hegemoni. Hal lain juga yang sangat banyak ditemukan di keraton-keraton itu adalah penggunaan kursi Prancis, ya, kursi bergaya Prancis. Ya, mungkin kalian sebenarnya juga sering melihat gitu ya, tidak hanya di keraton, tapi mungkin di museum gitu ya. Kalian banyak sekali menemukan kursi-kursi bergaya Eropa, bahkan ada di Indonesia dan itu sudah sangat umum digunakan di Indonesia. Kenapa bisa ada kursi itu gitu? Padahal sebenarnya itu kan bukan murni dari kebudayaan masyarakat Jawa pada saat itu gitu. Ternyata asal usulnya adalah pada saat ketika William Dandes waktu itu ya tahun 1800 berkuasa di Pulau Jawa, dia itu kan utusan dari Belanda ya pada saat itu. Nah hanya di tahun 1800 sekian itu Belanda saat itu sedang dikuasai oleh Prancis gitu ya, yang dipimpin oleh Louis Napoleon Bonaparte, sehingga secara tidak langsung William Dandes ini juga banyak dipengaruhi oleh budaya Prancis pada saat itu gitu, termasuk pada penggunaan perabot, kursi ya, dan furniture lainnya gitu. William itu juga sangat menekankan bahwa di segala perkantoran atau kantor pemerintahan atau
ataupun di kesultanan pada saat itu wajib menggunakan perabot bergaya yang berasal dari pemerintah Belanda pada saat itu. Gitu. Jadi itu salah satu faktornya, latar belakangnya. Ini contohnya ya, contoh berbagai macam desain kursi yang digunakan atau yang pernah ada dan masih ada sampai sekarang gitu ya di Keraton Sultanan Solo. Nah, kursi ini juga digunakan sebagai hadiah gitu pada saat itu. Jadi banyak sekali hadiah yang diberikan oleh pemerintah Belanda untuk para pejabat atau penguasa di Indonesia pada saat itu. Salah satunya adalah dalam bentuk kursi. Nah, ini ada yang sebelah kiri, itu adalah kursi dari pemerintahan Belanda untuk penguasa Surakarta pada saat itu. Nah, kalau misalkan kita membicarakan tadi mengenai kursi berbagai macam kursi singgasana ya, ini adalah contoh-contoh lainnya yang tidak hanya ditemukan di Pulau Jawa gitu, ternyata memang sudah banyak ditemukan di daerah-daerah lainnya gitu ya, di berbagai macam pulau di di sebelah kiri ini ada kursi Sultan dari Delhi, kemudian yang sebelah kanannya ada kursi Keraton dari Pontianak gitu ya, yang mana kursi-kursi ini juga banyak dipengaruhi oleh gaya furniture Eropa pada saat itu. Nah, salah satu ritual yang waktu itu juga sangat melekat dan mempengaruhi penggunaan furniture ya pada masa kolonial Belanda itu adalah ritual menggandeng tangan gubernur pada penobatan Sultan Yogyakarta. Gitu. Jadi di sini kalian bisa lihat sebelah kiri itu dia harus Sultan yang memang baru dilantik ya, baru dinobatkan itu harus digandeng oleh gubernur gitu. Ya mungkin kalau kita asumsikan kalau digandeng itu kan lebih kepada kita yang dibimbing gitu ya, kita yang dibawa gitu oleh si pemerintah Belanda pada saat itu gitu. Jadi secara tidak langsung stratifikasi sosialnya betul-betul terbentuk gitu, betul-betul dibentuk bahwa kita berada di kekuasaan pemerintah Belanda pada saat itu gitu. Cuma di sini juga ada salah satu peristiwa menarik gitu ya di tahun 1940 yaitu di penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-9 gitu. Di penobatan Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini adalah salah satu sultan dari Yogyakarta yang memang memiliki mulai memiliki pemikiran bahwa itu sudah tidak lagi bisa sesuai dengan masa depan dari Indonesia gitu, bahwa raja-raja itu sudah mulai harus memiliki gebrakan baik itu di ritualnya, baik itu di bidang-bidang lainnya gitu. Nah, dia adalah salah satu raja yang menolak ritual tersebut gitu, sehingga dia langsung duduk tanpa menggandeng gubernur pada saat itu. Nah, itu sebelah kanan itu adalah gubernur dari pemerintah Belanda. Nah, yang unik lagi Sultan Hamengkubuwono ini punya cerita-cerita lain ya. Ini adalah sebelah kiri. Ini masih Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Yang mana Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini sebenarnya dia mengalami peralihan masa pada saat itu ya. Jadi dari masa peralihan kesultanan kemudian masuk ke peralihan kemerdekaan. Dia pada saat itu menjadi wakil presiden gitu. Sehingga dari masa peralihan kerajaan yang betul-betul sifatnya aristokrat gitu ya, dia berhasil bisa mengubah sistem pemerintahan di Jogja itu lebih ke demokrasi gitu. Jadi dia lebih bisa menyuarakan bahwa dia ingin bisa lebih memberikan manfaat-manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat pada saat itu. Kemudian dia ingin mendekatkan diri ke masyarakat, bahkan dia juga menggunakan berbagai macam kursi-kursi yang termasuk inovatif ya pada saat itu, termasuk toilet chair. Gitu. Walaupun kita tidak tahu apakah betul-betul toilet chair ini berasal dari betul-betul toilet chair atau bukan ya, tapi bukti-bukti ini memperlihatkan bahwa pemikirannya itu sudah sangat maju ke depan. Gitu. Jadi ini adalah salah satu tokoh yang pada saat itu juga berperan gitu ya di masa kolonial Belanda. Nah, kalau ini cerita mengenai era modern ya, peralihan era modern yang mana
kemunculan era modern di Indonesia itu selain dipengaruhi oleh masuknya para arsitek-arsitek Belanda ya yang membangun berbagai macam gedung pemerintahan, mereka juga mendesain beberapa desain perabot bergaya Eropa yang saat ini sehingga masih banyak ditemukan di kantor-kantor pemerintahan. Tapi juga sebenarnya pemikiran-pemikiran baru pada saat itu muncul ketika ada pendidikan modern di Indonesia gitu ya, muncul pendidikan modern gitu sehingga para pemuda di era-era modern ini mulai memiliki pandangan yang baru gitu, termasuk pada penggunaan furniture atau pakaian ya. Di sini ada yang menggunakan pakaian jas gitu ya di latar belakang foto ini, tapi menggunakan batik juga gitu. Jadi pemikiran-pemikiran baru itu juga mempengaruhi penggunaan furniture pada saat itu. Nah, mungkin saya percepat sedikit ya. Ya, kalau gitu gimana sih setelah masa kolonial Belanda gitu? Nah, pada peralihan masa kemerdekaan itu tentu saja kan furniture itu mungkin tidak sama ya digunakan ya. Jadi maksudnya adalah banyak sekali furniture peninggalan Belanda yang ada di Istana Negara itu pada akhirnya hancur gitu ya, hancur atau dibawa oleh pemerintahan Jepang sehingga sudah tidak banyak yang tersisa sebenarnya di Istana Negara gitu. Sehingga pada masa awal pemerintahan Soekarno, kursi-kursi yang digunakan di Istana Negara itu banyak meminjam dari kerajaan atau kesultanan ya, Kesultanan Yogyakarta, Solo dan sebagainya gitu, karena kalau di mereka masih banyak sekali gitu ya perabot-perabot yang dapat digunakan gitu. Jadi pada akhirnya mereka menyumbangkan ke Istana Negara sehingga banyak sekali furniture yang memang bergaya ditemukan di Istana Negara gitu, karena ini asalnya dihibahkan gitu ya, dihibahkan dari Kesultanan Yogyakarta gitu. Ini adalah salah satu contoh furniture yang dapat kita temukan di Istana Negara. Ini Istana Negara di Bogor ya. Jadi Istana Negara itu kan banyak, ada 6 kalau tidak salah. Nah, ini salah satu Istana Negara yang memang furniture-nya itu masih menggunakan furniture yang berasal dari masa Presiden Soekarno. Nah, jadi seperti kita tahu gitu ya, setelah kalian mempelajari berbagai macam tokoh-tokoh desainer juga gitu, Soekarno itu selain sebagai seorang tokoh politik, dia juga menjadi seorang desainer gitu ya, baik itu arsitek, tapi dia juga menjadi desainer furniture. Bahkan dia pernah membuat brandnya sendiri pada saat itu ya. Hanya saja memang tidak diteruskan karena dia juga banyak sekali kegiatan-kegiatan politik lainnya. Nah, visi misi dari gagasan politik pembangunan Soekarno ini juga banyak mempengaruhi desain-desain kursi yang muncul di Istana Negara pada akhirnya gitu. Dia ingin bahwa Indonesia itu bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia gitu ya, memiliki pemikiran yang lebih maju lagi, lebih ke depan lagi dan lebih baru, terlepas dari berbagai macam pengaruh-pengaruh Belanda pada saat itu. Sehingga apa sih yang sebenarnya mempengaruhi pemikiran Soekarno pada saat itu gitu ya. Jadi gaya-gaya estetisnya tentu saja kan banyak dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda gitu ya. Tidak hanya dari tren saja gitu, tapi sebenarnya gaya desain itu pasti juga bisa kita lihat dari bagaimana prinsip-prinsip atau pengalaman-pengalaman dari perancangnya itu sendiri. Jadi kita lihat bahwa pengalaman dan kebiasaan Soekarno di usia muda itu ternyata juga sangat mempengaruhi. Jadi Soekarno itu lahir dari yang dapat dikatakan multicultural gitu. Ayahnya itu adalah seorang masyarakat dari Jawa ya yang memang sangat kental gitu budayanya, tapi ibunya itu berasal dari Bali gitu, dan juga berasal dari lingkungan bangsawan gitu. Jadi pengaruh Hindu dan pengaruh Islam itu betul-betul sangat mempengaruhi pemikiran dari Soekarno pada saat itu. Berikut juga dia sangat memiliki empati yang tinggi kepada orang-orang kalangan kecil pada saat itu. Kenapa? Karena ternyata dia punya cerita yang
lekat dengan pengasuhnya ya, yang bernama Sarinah gitu. Jadi dia punya pengasuh yang mana dia sudah sangat menganggap bahwa si pengasuhnya ini menjadi bagian dari keluarganya gitu. Sehingga di sini juga ada gedung yang disebut Sarinah ya di Jakarta, itu adalah salah satu pengasuh dari Soekarno gitu. Dan berikut juga banyak hal lain yang dimiliki oleh Soekarno, termasuk ketajaman visual yang dia miliki. Ini adalah kursi, contoh kursi yang memang oleh salah satunya. Dan ini kursinya sebenarnya kalau kita lihat ini kursinya desainnya sangat sederhana gitu. Ternyata desainnya itu banyak dipengaruhi oleh tadi nilai-nilai filosofi yang diangkat oleh Soekarno itu sendiri gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini juga adalah salah satu ruangan yang berisi kursi-kursi yang didesain oleh Soekarno. Nah, ternyata nilai-nilai yang diambil oleh Soekarno ketika dia mendesain sesuatu ya, baik itu kursi, baik itu hingga arsitek ya, elemen-elemen arsitektur gitu ya, dia mengangkat mitos-mitos dan budaya tradisional dari Jawa dan Eropa pada saat itu gitu. Karena dia banyak sekali suka sekali menonton wayang kulit, dia banyak mengangkat mitos-mitos mengenai Bima gitu ya, sosok Bima gitu, yang mana ternyata di cerita-cerita Bima itu banyak sekali simbol-simbol yang diangkat oleh Soekarno gitu ya, salah satunya adalah simbol teratai. Nah, sehingga nanti kita lihat kenapa bentuknya mungkin yang tadi ya, ini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sandaran punggungnya itu kan bentuknya menjulang tinggi ke atas gitu ya. Itu adalah simbolik dari sebuah bentuk teratai yang mana ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu telah mencapai kegembiraan gitu ya, telah mencapai kemerdekaannya gitu, sehingga dia mencoba melambangkan dengan bentuk kursi yang merekah ke atas gitu. Kemudian salah satu hal lain juga yang bisa ditemukan itu berbagai macam bentuk Padma atau tadi teratai itu tadi ya, di elemen-elemen kursinya ya di Istana Negara. Di sini ada di bagian pintu lemari, kalian bisa lihat di sininya yang warna kuning, atau di kaki-kaki furniturnya. Gitu. Jadi juga furniture yang ada masih di Istana Negara, yang mana kita bisa lihat nih bentuk-bentuk kaki mejanya itu mengambil dari bentuk teratai itu tadi. Yang mana teratai itu merupakan simbol-simbol dari kebenaran, kesucian, gitu. Kemudian juga menjadi simbol sebuah kelahiran dari lumpur gitu, yang mana itu menggambarkan kemerdekaan Indonesia gitu ya, kondisi Indonesia pada saat itu. Kemudian ini juga jenis-jenis furniture lainnya yang ada di Istana Negara, yang mana dia tidak hanya mendesain untuk kebutuhan Istana Negaranya itu sendiri gitu, tapi dia juga pernah mendesain furniture untuk sahabatnya gitu ya, yaitu Raja Arab Peratu ya, kalau tidak salah Al Saud, yang rencananya memang berkunjung ke Indonesia gitu, tapi sayangnya batal berkunjung, tapi tetap disediakan kamar khusus untuk Raja Arab pada saat itu, sehingga masih ada peninggalannya. Nah, ini adalah berbagai macam furniture lainnya juga, yang mana kita lihat di sini juga ada elemen-elemen teknik-teknik tradisional yang digunakan untuk mendesain kursinya gitu, yaitu pertama teknik jeblokan atau inlay. Jadi menambahkan unsur-unsur elemen ukir dari logam gitu ya, sebagai bagian dari kursinya. Nah, dia juga selain itu tujuannya untuk mengangkat kekriaan ya, nilai kekriaan di Indonesia. Selain itu, dari kursi, yang menariknya di Istana Negara itu namanya ruang teratai, dan di ruang teratai sendiri ada lukisan teratai gitu, yang mana ini lukisannya diminta oleh Presiden Soekarno pada saat itu untuk dibuatkan ya dari lukis Belanda gitu, sehingga dapat menggambarkan metafora Soekarno gitu ya, sebagai pemimpin bangsa pada saat itu gitu.
Jadi kalau bisa kita kaitkan, nilai-nilai estetik Presiden Soekarno itu sangat bersifat kontemplatif transendental gitu ya. Jadi kontemplatif transendental itu adalah nilai-nilai estetik yang memang biasanya diangkat melalui pendalaman terhadap alam ataupun sampai ke hal-hal sifatnya spiritual, gitu. Kecintaan terhadap Tuhan dan sebagainya. Itu adalah nilai estetik yang diangkat oleh Soekarno. Nah kemudian ini salah satu ruangan yang juga ada di Istana Negara yang mana melambangkan makna modernisme dari Soekarno gitu ya. Hal yang ingin diangkat oleh Soekarno pada saat itu adalah modernisme itu harus bersifat sebagai aspek netral gitu ya, medium atau peralihan dari yang sebelumnya sangat lekat ke budaya Eropa, kemudian ke Indonesia gitu. Nah di sini sangat terlihat mulai dari bahwa kursi Karya Soekarno ini letaknya berada di tengah gitu ya. Di sini kalian bisa lihat di tengah itu adalah kursi Soekarno, namun kursi-kursi peninggalan Eropanya itu berada di sebelah kiri dan kanan. Jadi dia ingin memperlihatkan bahwa memiliki nilai modernisme sendiri gitu ya, nilai modernisme yang baru. Nah bahkan penggunaan ampilan juga di sini masih ada, tapi ini masih pada masa kolonial Eropa ya, di Istana Negara. Nah hal-hal lain juga ini ada berbagai macam gaya furniture dari Soekarno gitu ya. Dia sangat dipengaruhi oleh gaya Biedermeier dan Art Deco gitu. Ini juga ada ceritanya sendiri kenapa Biedermeier gitu ya. Mungkin nanti kalau kalian cari apa sih itu gaya Biedermeier itu ya. Ternyata Biedermeier ini adalah gaya yang pada saat itu muncul akibat peralihan usainya perang Napoleon gitu ya pada saat itu di Eropa gitu, sehingga furniture banyak sekali masyarakat di Eropa pada saat itu mengganti furniture-nya yang bergaya Prancis ke bergaya yang lebih simple, lebih nyaman, lebih apa ya, lebih bisa menjangkau semua rakyat pada saat itu gitu ya, sehingga desainnya lebih simpel lagi dan itu disebut dengan gaya Biedermeier gitu, dan semangat itulah yang coba diangkat oleh Soekarno di karya-karyanya. Walaupun tidak terlepas dari bentuk teratai juga ya, jadi ditemukan juga bahkan bentuk teratai. Nah ini juga karya-karya Soekarno yang ada di Istana Negara ya, dan mungkin aspek lainnya juga tidak hanya dipengaruhi oleh semangat kondisi politik pada saat itu gitu, tapi juga pengaruh dari guru ketika dia berkuliah gitu ya di ITB gitu, yaitu dari Wolf Schumacher, yang mana bentuk-bentuk organisnya itu sangat dipengaruhi oleh gaya dari Wolf Schumacher. Nah, ini ada berbagai kegiatan Soekarno ya pada saat itu yang juga banyak sekali menggunakan furniture rotan gitu ya, furniture rotan dari Indonesia, dan dia jarang sekali menggunakan furniture dari Belanda gitu, walaupun di sini kita lihat di sini kalau di foto yang tengah gitu ya, di sini ada furniture bergaya Eropa, tapi dia masih lebih memilih menggunakan furniture bergaya tradisional atau bergaya lebih lokal pada saat itu. Ini hanya sedikit mengenai hubungan dia dengan kursi. Nanti bisa kalian baca kalau saya share ya, takutnya terlalu panjang. Nah, mungkin kita berlanjut ke era di Soeharto ya. Kalau setelah itu saya langsung ke era Soeharto, dan ternyata memang kursi ini juga menjadi salah satu strategi yang juga diangkat di era Soeharto pada saat itu gitu ya, yang mana Soeharto mengangkat konsep kekuasaan Jawa. Ini bukan furniture ya, ini bukan kursi, tapi dia pada saat itu, nah ini Soeharto ini sedang memegang apa ya ini? Ada yang tahu tidak nih? Coba dibantu jawab mungkin dari Farhan Dika. Yang mananya, Bu? Ini dia yang dipegang oleh Soeharto ini apa nih? Bisa coba ceritakan. Kamu tahu nggak ini dia pegang apa?
Itu keris bukan sih, Bu? Keris ya. Iya. Jadi ini bukan keris, tapi kamu sudah betul itu bentuk keris ya. Ini bukan keris, tapi ini adalah remote gitu ya. Remote untuk mengoperasikan satelit Palapa pada saat itu. Resmikan satelit Palapa pada saat itu. Tapi antenanya itu dibuat sedemikian rupa gitu ya untuk melambangkan keris gitu kan. Karena dia pada itu sedang berusaha mengangkat konsep kepemimpinannya gitu ya melalui kepemimpinan Jawa gitu. Kita ingat dulu mungkin pada tahun 76 kalian mungkin pernah tahu apa salah satu apa ya kemajuan atau inovasi yang saat itu pernah dihasilkan oleh Indonesia adalah menghasilkan satelit Palapa gitu ya. Nah itu adalah salah satu program yang diresmikan oleh Soeharto. Saya dia ingin memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang juga mengedepankan teknologi terbaru, tapi dia juga yang memperlihatkan bahwa dia memiliki kekuasaan di situ gitu ya, melalui itu tadi gitu ya, simbol keris itu adalah cerita dari elemen lain ya selain kursi. Nah kemudian kalau di sini kita bisa lihat nih ada Ibu Tin ya. Jadi kalau kita bicara tentang Soeharto, mungkin kalian juga ada yang pernah tahu gitu ya cerita-ceritanya gitu ya, bahwa peran Ibu Tin Soeharto ini sangat besar. Pertama, dia juga memperlihatkan ada simbol-simbol, nilai-nilai simbolik yang memperlihatkan tindakan-tindakannya sebagai orang Jawa gitu yang berkaitan dengan ekspresi-ekspresi estetis yang memang dia gunakan pada saat itu ya. Misalkan di sini kalau kita lihat Ibu Tin itu selalu menggunakan tanggul, selalu menggunakan kebaya gitu, dan menggunakan batik gitu, yang mana dia mencoba mengangkat itu tadi gitu nilai-nilai simbolik dari kebudayaan Jawa. Berikut dengan juga di Taman Mini Indonesia Indah gitu ya. Mungkin ada yang pernah main ke sini di berbagai macam anjungannya gitu ya, yang tersebar di seluruh pulau Indonesia itu. Cuma yang paling mencolok di situ sebenarnya adalah anjungan di Jawa gitu ya. Salah satunya adalah yang diangkat oleh Ibu Tin ini adalah anjungan Kabupaten Jepara. Ini juga peran dari Ibu Tin Soeharto yang mana sangat besar di era Soeharto pada saat itu. Nah, kita langsung saja yang di kursi yang di Istana Negara ya. Jadi di era Soeharto pada saat itu juga mulai dibuat berbagai macam desain kursi yang lekat sekali dengan kebudayaan Jawa dan banyak mengambil dari pengrajin Jepara pada saat itu gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan ruang Jepara di Istana Merdeka. Nah, di ruang Jepara ini selain ada kursi-kursi ya, kursi-kursi dengan berbagai macam ukiran, tapi juga ada hiasan-hiasan ukiran gitu ya yang ada di dinding-dindingnya gitu, tembok-temboknya gitu. Yang mana dia ingin di sini menekankan bahwa kekuasaan rajanya itu kekuasaan Soeharto itu ya bersifat mutlak gitu ya. Hampir dapat dikatakan sebagai kekuasaan raja pada saat di masyarakat Jawa pada saat itu gitu yang masih mengacu ke kesultanan gitu ya. Dia ingin mengangkat dirinya bahwa dia adalah seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi. Gitu. Nah, salah satu juga furniture lainnya yang juga sangat unik furniture yang juga diambil dari masyarakat Jepara pada saat itu, pengrajin Jepara. Ini juga berdasarkan pesanan dari mungkin ya dari Ibu Tinnya juga ya, karena ini khusus digunakan untuk pernikahan putrinya pada saat itu, yaitu Bu Tutut ya. Jadi ini adalah kamar, mungkin bisa kita sebut kamar pengantinnya, yang mana kursi-kursinya itu juga mengangkat keindahan mebel-mebel klasik Prancis yang ada di keraton gitu. Oke. Nah ini juga salah satu kursi yang dibuat di era Presiden Soeharto pada saat itu, jadi lebih banyak mengambil pengaruh budaya-budaya Eropa klasik ya, karena
memang di Jepara pada saat itu kan lebih banyak terpengaruh juga dari desain-desain kursi Eropa. Jadi mebel yang bergaya konservatif ini akan juga menunjukkan karakteristik pemiliknya gitu, yang cenderung konservatif dan juga pemilaan. Ini juga sama. Nah mungkin terakhir itu adalah dari kalau misalnya kita lihat ya, ini hanya penggambaran singkat sih sebenarnya di era Presiden Joko Widodo, karena di era Presiden Jokowi itu sebenarnya tidak ada atau belum ditemukan gitu ya kondisi yang memang signifikan ditangani khusus untuk keinginan beliau atau kebutuhan beliau, tapi ada salah satu hal yang sangat mencolok ketika dia mengadakan pertemuan dengan koleganya. Ini ada satu program yang dia buat, itu namanya Veranda Talks gitu. Nah uniknya Veranda Talks ini kan ruangan ya pastinya ya, tapi di luar ruangan gitu. Kenapa di luar ruangan? Gitu. Tentu saja pasti ada maksud tertentunya gitu ya. Kenapa hubungan kenegaraan itu bisa mau dilakukan atau bisa dilakukan di luar ruangan gitu. Kalau dulu mungkin biasanya hubungan kenegaraan itu sifatnya lebih formal, dilakukan di dalam ruang gitu ya. Tapi Presiden Jokowi ini mencoba untuk membuat suatu environment yang baru gitu ya, yang sifatnya lebih informal gitu. Sehingga di sini kursinya juga tidak memiliki nilai simbolik khusus gitu ya kalau dari gaya visualnya, tapi lebih kepada dia ingin mengatur jarak antara ia dengan koleganya gitu ya, bahwa dia tidak ingin situasi formal itu atau situasi itu terbentuk karena kursinya itu gitu, tapi dia ingin membangun kedekatan dengan temannya itu tadi, yaitu dengan koleganya itu ya, melalui desain kursi untuk Veranda Talks ini gitu. Jadi bahkan situasinya jadi lebih informal, lebih akrab gitu ya. Atau mungkin ada lagi kegiatan lagi di dalamnya gitu ya, tapi ini dia mencoba mendekatkan diri dengan cara yang berbeda lagi gitu. Nah ini ini bisa juga disebut jarak yang lebih jaraknya personal tapi sifatnya lebih informal gitu. Ini sumbernya kita bisa lihat ada penelitian juga dari Pak Dudi Wiancoko yang mana memperlihatkan berbagai macam bentuk sikap duduk gitu ya, tapi juga terkait dengan situasi penggunanya pada saat itu gitu ya, apakah formal atau informal gitu, dan ternyata bisa juga digunakan secara informal walaupun tujuannya adalah untuk tujuan politik gitu. Oke. Nah ini adalah kesimpulan singkat saja gitu ya mengenai kursi dan kekuasaan, bahwa ternyata karakter dari pemimpin itu dapat kita lihat gitu melalui berbagai macam elemen desain yang ada di sekitarnya ya, terutama di kediaman atau di istana presidennya itu sendiri gitu. Dan khususnya di sini kita lihat dari desain kursi gitu. Oke, baik, mungkin ini cukup materi mengenai kursi dan kekuasaan ya, sebut juga, tapi mudah-mudahan kalian sudah cukup memahami mengenai materi kursi dan kekuasaan ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau ada pertanyaan bisa mengacungkan tangan, atau jika koneksinya kurang bagus bisa melalui kolom komentar. Saya tutup dulu ya. Ada pertanyaan? Jadi saya juga ingin menambahkan sih, sebenarnya kalau kita bicara desain kursi itu kan tidak hanya mengenai kekuasaan ya. Jadi saya tidak ingin membatasi cara kalian berpikir atau mindset kalian gitu, bahwa kalau kita bicara kursi itu banyak sekali terkait dengan kekuasaan, itu tentu saja tidak gitu ya. Tapi kursi itu juga bisa membicarakan tentang dirinya. Misalkan kalau kita lihat dari desainer gitu ya, para desainer yang memang membuat sebuah desain kursi itu bisa melambangkan
dia bisa melambangkan prinsip dari desainer itu sendiri melalui pemilihan material, pemilihan desain, pemilihan bentuk dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali hal-hal lain yang masih bisa dikaji tentang kursi ini sendiri gitu ya. Namun untuk hal kesejarahan ini memang banyak sekali kaitannya tidak hanya dengan gaya estetis gitu ya. Kalau kita bicara peralihan gaya tentu saja pasti ada gitu. Tapi konteks kekuasaan itu ternyata sangat kuat dan melekat gitu ya di desain kursi gitu. Nggak ada pertanyaan ini. Kalau ada yang mau menambahkan boleh loh. Kalau ada yang mau berpendapat, mau menambahkan, silahkan. Atau tadi ada yang mau mengomentari ya, foto-foto kursi yang sudah saya tampilkan misalkan, itu juga boleh. Silahkan, nggak apa-apa, bebas. Tidak harus pertanyaan. Bu, ini ada pertanyaan. Di mana ya? Ini Bu, di chat dari Oh ya. Jadi, apakah desain suatu kursi juga kursi bisa menjadi suatu propaganda gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat tadi itu kan sebenarnya sudah bagian dari propaganda ya kalau secara politik gitu kan ya, baik itu yang kursi-kursi Jepara yang diangkat oleh Ibu Tin gitu, atau kursi-kursi yang memang dibawa oleh penguasa Belanda pada saat itu gitu. Misalnya kalau kita lihat kursi Raffles, ada yang pernah mendengar kursi Raffles? Ya itu kan didesain oleh pemimpin Belanda pada saat itu ya, gitu ya, oleh Raffles itu sendiri gitu. Itu juga sebagai propaganda gitu. Jadi betul desain kursi itu juga bisa menjadi suatu propaganda gitu. Mungkin menambahkan sedikit. Boleh, silakan Kak Rizwan. Untuk kursi sebagai propaganda itu sebenarnya sangat bisa karena sifatnya kan tadi yang Bu Ayu sempat sampaikan dari referensi Pak Dudi juga ada sebuah jarak karena kursi itu kan sifatnya produk atau objek yang membuat kita beristirahat tapi tetap fokus gitu, jadi berinteraksi. Kemarin kalau sempat ada yang tahu waktu rame-ramenya tentang isu coronavirus dan sebagainya, ada salah satu pejabat kita, menteri yang diundang ke Mata Najwa dan dia tidak bisa hadir gitu, memiliki banyak argumen untuk akhirnya tidak menjawab jawaban dari si Najwa Shihab itu. Makanya akhirnya si Najwa Shihab menghadirkan sebuah konten di media sosial Najwa Shihab tentang sebuah kursi yang kosong gitu. Kursi itu kan sifatnya apalagi itu sifatnya dua mata gitu, maksudnya kursi yang berhadapan-hadapan gitu. Nah, di situ diposisikan sebuah kursi yang kosong dan satu kursi yang berisi gitu. Makanya biasanya kalau kita sebut di DPR itu kan kursi kosong gitu, kursi berisi dan sebagainya. Jadi kalau kursi itu karena memang objek yang digunakan untuk duduk, bekerja, berbicara dan sebagainya, itu memang sangat erat hubungannya dengan interaksi manusia. Jadi memang kalau dibilang kursi sebagai propaganda itu sangat mungkin sekali gitu di antara produk-produk atau objek-objek yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu Ayu. Maaf Bu Ayu, sepertinya masih mute Bu. Oh iya, maaf. Iya betul sekali. Jadi saya setuju dengan Kak Rizwan ya. Kita lihat di kegiatan Mata Najwa itu juga ada kursi kosong yang pasti banyak sekali simbol atau makna di situ gitu. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ukiran Jepara itu merupakan budaya asli Jawa atau merupakan pengaruh dari kebudayaan Barat gitu ya? Wah, ini ceritanya panjang. Kamu harusnya baca buku ini, buku siapa itu ya, karya Kak Rizwan yang ukiran Jepara. Saya lupa. Iya, banyak, bisa satu materi sendiri ya Bu. Ada yang betul-betul dia membahas mengenai perkembangan ukir Jepara gitu. Kalau
tradisi ukirnya, gitu ya, tradisi ukirnya itu sudah ada sejak masa sebelum kebudayaan kolonial itu masuk, sebelum kolonial itu masuk gitu. Itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Dari masa kalau kalian pernah tahu itu apa ya di Jepara itu sempat ada satu penguasa yang memang betul-betul pada saat itu mempunyai peran penting dalam mengembangkan ukiran Jepara. Itu salah satunya adalah Ratu Adil ya. Cuma saya lupa itu abad keberapa gitu ya. Itu ada salah satu masa. Kemudian selain itu kita juga mendengar kisah Kartini ya saat itu gitu ya. Yang mana Kartini juga memiliki peran penting gitu dalam mengembangkan ukiran Jepara. Kalau kita lihat dari historinya, tentu saja itu sudah jauh muncul sebelum pengaruh dari kebudayaan Barat itu muncul gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang ukirannya, itu banyak sekali macamnya gitu. Jadi ukiran Jepara itu selain ada pengaruh dari kebudayaan Barat, tapi juga sebenarnya sebelumnya memiliki banyak sekali budaya-budaya dari apa ya Hindu dan Buddha pada saat itu gitu. Jadi tidak hanya dari kebudayaan Eropa saja gitu ya, tapi sekarang sudah berasimilasi memang gitu. Jadi kalau kita lihat ukirannya kan banyak, ada ukiran gaya Semarang, ada ukiran gaya Yogyakarta, ada ukiran apa lagi ya. Jadi banyak sekali gitu ya kalau di Jepara itu sudah sangat berkembang gitu. Itu sih Julianto. Jadi saran saya kalau mau betul-betul membaca gitu, ya sangat panjang dan kamu bisa mengetahui lebih banyak lagi nanti. Bukan hanya ukiran Jepara itu asli atau tidak, bukan seperti itu, tapi tentu saja kegiatan ukir itu banyak sekali dipengaruhi oleh situasi sosial pada saat itu, situasi ekonomi, berikut juga pengaruh-pengaruh agama yang muncul pada saat itu gitu. Mungkin mau Tapi menambah. pertanyaannya bagus. Iya, Stefan. Iya, mungkin kalau pengaruh dari Barat mungkin ada juga ya Bu ya, karena waktu itu kan Pak Agus sempat menyampaikan materi tentang barok ya Bu ya. Nah, itu juga kan Ya. barok yang romantis, lalu yang banyak lengkung dan sebagainya, yang flora dan fauna itu banyak sekali mau tidak mau menginspirasi kita, karena mau nggak mau Indonesia kan dulu juga dijajah oleh bangsa Eropa. Termasuk ukir sendiri kan tidak hanya di Jepara ya Bu ya, maksudnya kayak ada ukir Bali itu kan ada kayak sangat terpengaruh dari kebudayaan Hindu, ada si Hanomannya dan sebagainya. Contoh lainnya ukir Aceh itu ada bungong jempa atau bunga yang memang ada di lagu daerah Aceh juga. Jadi memang masing-masing ukir di daerah itu memiliki karakternya masing-masing dan itu memang dibentuk dari budaya gitu. Mungkin seperti itu Bu Ayu. Ya, betul. Jadi ceritanya memang sangat panjang dan banyak sekali itu cerita-cerita lainnya. Misalkan konon juga ada cerita bahwa pengukir Jepara itu dulu banyak sekali berguru pada para pengukir-pengukir dari Cina gitu ya. Itu juga ada cerita seperti itu karena dulu juga banyak sekali pengukir-pengukir atau seniman dari Cina itu ada di Indonesia gitu ya. Cuma ceritanya sangat panjang dan perlu juga kalian cari tahu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan lain ya. Desain model kursi yang lain seperti stool atau semacamnya, apa itu juga ada kaitannya dengan kekuasaan? Kalau yang tadi saya contohkan itu ya, mungkin bukan stool ya. Yang pertama saya contohkan itu adalah dingklik ya. Gitu. Kalau misalkan kalau stool itu kan sebenarnya jenis kursi yang istilahnya muncul dari tadi ya serapan asing ya. Tapi kalau di Indonesia kan sebenarnya atau di Pulau Jawa sendiri ada kursi, misalkan ada dingklik, ada amben, ada apa lagi tadi, ada singgasana dan lain sebagainya gitu ya. Kalau yang dingklik itu kaitannya mungkin bukan lebih kekuasaan, tapi lebih ke stratifikasi sosialnya gitu. Jadi dia ingin melambangkan tingkat sosialnya di situ gitu. Tapi kalau kekuasaan mungkin kita bisa lihat dari penggunaan dampar kencana dan singgasana ya. Maaf, ini ada azan. Kita tunggu dulu saja ya, mungkin sebentar ya.
supaya nggak terlalu. Ibu maaf masih ke mute kayaknya. Oh iya, terima kasih. Oke, tadi diinklik maksudnya diinklik. Oke. Jadi diinklik itu juga digunakan dalam singgasana ya, untuk singgasana, tapi sebagai amparannya. Jadi kalau kalian lihat tadi ada dampar kencana ya, disebut dampar kencana di Kesultanan Yogyakarta atau Kesultanan Solo. Dia menggunakan dua elemen desain gitu ya. Pertama adalah kursi stool seperti stool, tapi juga dia menggunakan alas kaki gitu. Alas kaki yang seperti dingklik karena tingginya sangat rendah gitu. Jadi itu yang salah satu memang digunakan untuk simbol kekuasaan raja pada saat itu gitu ya, Kesultanan. Mungkin ya, mungkin itu sih yang bisa terlihat gitu ya kalau dari stool. Mungkin ada tambahan dari Karisma? Saya cukup, Bu. Oke. Atau ada yang ingin berpendapat, ada yang pernah menemukan mungkin ya, atau di lingkungan tempat tinggalnya itu punya salah satu ciri khas khusus gitu ya. Kan kalau kekuasaan kan kita tidak hanya membicarakan sesuatu yang lingkupnya sangat luas ya, tapi juga bisa mungkin kekuasaan di satu lingkungan tertentu gitu ya, entah itu di suatu desa atau di mana gitu ya. Jadi bisa saja gitu seperti itu. Mungkin menambahkan lagi sedikit, Bu. Iya. Kalau kita lihat, maksudnya kursi dan kekuasaan tuh nggak cuma berlaku di Indonesia ya, Bu ya. Kalau kita lihat di materi pertama sejarah desain dulu kan, raja-raja Mesir itu kan digambarkannya sedang duduk di kursi gitu ya, Bu ya. Termasuk contohnya kalau di Islam itu kan ada namanya mimbar gitu saat kita
berpidato di tempat ibadah, ada namanya mimbar untuk orang yang berpidato itu untuk duduk. Memang bukan kekuasaan, tapi di situ orang yang dianggap lebih utama gitu. Mungkin di situ adalah istilahnya berarti pemimpinnya gitu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Itu juga ada di apa ya, mitos yang ada di sana itu Karifan. Jadi pada saat itu kalau misalkan ada ya ketika ada orang lain yang menggunakan damar kencana selain rajanya atau selain pemimpinnya, itu dianggapnya sangat-sangat tabu gitu ya, bahkan mungkin dia akan mendapat karma di situ gitu. Jadi itu adalah salah satu mitos juga yang mengiringi penggunaan damar kencana gitu di Kesultanan. Oke, mungkin begitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau lanjutkan penjelasan tugas ya. Jadi di kuliah sejarah desain ini kita mengharapkan bahwa kalian semua itu nanti bisa menyusun sebuah kronologis gitu ya, sebuah tahapan sejarah dari objek desain gitu ya. Apapun itu objek desainnya gitu, itu adalah harapan kami gitu ya, salah satu harapan kami gitu. Agar kalian tidak hanya mengetahui secara holistik, secara luas mengenai perkembangan desain berbagai macam objek gitu ya, perkembangan desain di berbagai negara gitu ya, tapi juga kalian bisa mengetahui perkembangan satu desain objek tertentu secara khusus. Gitu. Itu adalah harapan kami dan itu tugas kelompok terakhir, tugas besar di sejarah desain. Saya akan men-share tugasnya ya Karisman. Sebentar. Bentar ya. Mau dibantu dari saya, Bu? Oh, boleh. Ini soalnya saya lagi loadingnya lama banget. Yang boleh Karisman. Yang tugas kelompok yang itu ya, yang terakhir itu. Boleh. Bentar, saya pun juga loading ternyata. Iya, soalnya Microsoft Teams itu sebenarnya lumayan berat juga ya. Iya, berat. Kalau di dunia ngapain? Sudah bisa, Karisan?
Oke. Oke, sudah muncul ya. Baik, kita bahas mau diperbesar lagi atau sudah, Karissa? Ini muncul tidak, Bu? Ya, sudah muncul ya. Oke. Jadi kemarin itu kan juga sudah ada tugas kelompok ya. Tugas kelompoknya per berapa orang ini semuanya? Maksimal 5 orang bukan? 5 orang ya? Yang kemarin jadinya individu, Bu. Oh, individu ya? Iya. Oke. Kalau yang ini, tugas akhir ini itu adalah kelompok ya. Jadi kalian membuat kelompok, maksimal kelompoknya 5 orang ya. Ini mahasiswanya mungkin sekitar 40 sekian ya, 50 ya. Jadi maksimal 5 orang, jangan sampai lebih dari 5 orang. Dan kalian membuat slide ilmiah tematik sejarah desain Indonesia gitu. Maksimal 10 slide. Dan kalau bisa sumbernya itu tidak mengacu ke Google saja ya, ke internet terus gitu ya. Kalian juga bisa mengambil data-data lain, baik itu dari media tulis misalkan atau dari buku gitu ya, itu lebih baik lagi. Nah, ini kalian diminta untuk membuat sejarah desain Indonesia dengan berbagai macam topik khusus gitu ya. Misalkan sejarah desain alat pertukangan, sejarah desain kursi Jepara misalkan ya, tadi ada yang membahas tentang Jepara, atau mungkin sejarah belangkon, sejarah mobil gitu ya. Jadi kalian membahas satu objek khusus gitu di Indonesia, kemudian formatnya PowerPoint, atau nanti kita bisa bicarakan lagi ya kalau format pengumpulannya seperti apa, apakah PDF atau PowerPoint. Kemudian gunakan huruf atau font yang sangat yang jelas terlihat ya. Kalau untuk desainnya kita bebaskan, tapi untuk fontnya itu harus betul-betul jelas terlihat dan bisa terbaca gitu. Jadi kita sih menyarankannya menggunakan huruf entah itu Arial atau Helvetica. Kemudian nanti akan juga dikoordinasikan untuk waktu pengumpulannya ya, pengumpulan tugasnya. Oke, dan setiap kelompok itu wajib mencantumkan foto ya, foto di slide tersebut gitu. Jadi misalkan di satu kelompok ada berapa orang, ada 5 orang, itu masing-masingnya ditampilkan fotonya gitu ya. Di salah satu sudut misalkan atau di bagian awal presentasi itu beri foto yang memang proper ya, jangan foto ketika tidur, ketika apa gitu ya, foto yang memang baik gitu. Oke, nah selanjutnya Karisma. Oh ini 3 orang ya, ini salah, tadi ada penjelasan maksimal 3 orang. Kalau kita sekarang memintanya 5 orang, kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan nanti waktu presentasinya ya. Karena kita di sini hanya punya waktu kurang lebih 2 pertemuan untuk presentasi ini gitu. Jadi ketika kalian mempresentasikan 10 slide dari sejarah desain ini, kalian juga akan dibatasi gitu waktunya ya, mungkin hanya sekitar 7 menit gitu ya untuk presentasi secara singkat. Oke, selanjutnya Karsan. Nah, isi slide itu mencakup apa saja sih? Jadi isinya pertama harus ada judulnya ya, tentu saja ya, ini judulnya sejarah desain apa, kemudian diurutkan gitu sejarah perkembangannya dari tahun ke tahun gitu ya. Tidak harus urut misalkan 1990, 91, 92, tidak, tapi lebih ke ambil waktu-waktu yang betul-betul bisa mewakili perkembangan desain dari si objek tersebut gitu ya.
Kemudian tampilkan juga foto-foto selain objek desainnya, apakah ada juga tokohnya, misalkan ya tokoh desainnya yang terlibat gitu, atau mungkin kegiatan yang terlibat dalam proses desain tersebut gitu ya, dan fenomena-fenomena yang terjadi itu juga boleh dicantumkan gitu. Jadi tidak hanya tentang si objek desainnya, tapi misalkan objek desain itu digunakan ketika aktivitas tertentu gitu ya, baik itu di dapur, misalkan kalau desain alat masak gitu ya, itu kan pasti digunakan di dapur nih. Kalau gitu ini untuk dapur yang seperti apa gitu ya, itu kan pasti akan berbeda-beda gitu. Kemudian buat perjalanan sejarahnya ya, tadi secara kronologis, secara bertahap dan jelas gitu ya. Jadi tidak hanya mencantumkan tahun, kemudian foto dari perubahan desainnya seperti apa, tapi juga kalian harus menjelaskan gitu. Itu tuh desain apa gitu ya, apa yang berubah dari sebelumnya dan apa yang mempengaruhi perubahan tersebut. Kemudian bisa juga dijelaskan kalau ada dampak dari perubahan desain itu seperti apa. Nah, kemudian ada bagian kesimpulan yang menjelaskan mengenai keunikan dari objek desain yang dipilih dan daftar pustakanya. Selanjutnya, nah formatnya itu bebas gitu ya. Kalian bisa merancang format menjelaskannya seperti apa, tapi harus dengan mudah dibaca gitu ya. Misalkan ini salah satu contohnya adalah kalian menggunakannya di sini lebih kepada misalkan penjelasan tahun itu ada di bagian atas gitu ya. Tapi gambar-gambarnya itu dikumpulkan di bagian tengah, kemudian penjelasannya dipisah karena memang sangat banyak. Itu bisa dipisah di bagian bawah, tapi diberi nomor misalkan ya, diberi sumber informasi fotonya gitu. Dan juga sangat penting di sini kalian memperlihatkan tahunnya gitu ya. Range kronologis perubahan desainnya gitu. Misalkan dari tahun sekian ya 62 yang ada di sini sampai tahun 1992 gitu. Jadi jelas gitu batasannya sampai mana, kan mungkin ada yang batasannya sangat jauh gitu ya. Kalau kita membahas desain kursi tadi ya, itu ada yang dari zaman prasejarah sampai zaman purba maksud saya, sampai ke misalkan masa kini. Itu kan tidak mungkin kita bisa bawa semua gitu ya. Jadi harus dipisahkan, harus dipilih mana yang betul-betul menarik atau bisa mewakili untuk bisa dibahas di tugas ini. Kemudian selanjutnya Kak Rispan. Nah, ini contohnya juga lagi ya, mau dibuat lebih lebih seperti ini kan. Kalau ini kan dia akan memperlihatkan perubahan dari bentuk si kamera analognya gitu ya, bentuk dan mungkin teknologinya juga bisa dimasukkan gitu, perubahannya seperti apa gitu. Tapi kalau ini masih kurang penjelasan sih kalau yang ini. Selanjutnya ini yang sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya atau perkembangan gaya desain apa ya ini? Mungkin rumah gitu ya maksudnya ini ya, gaya desain rumah gitu ya, rumah yang ada di Indonesia itu seperti apa misalkan. Tapi kalau saya menyarankannya lebih kepada objek-objek yang memang bisa dibahas untuk sejarah desain produk khususnya ya. Selanjutnya, atau mungkin kita juga bisa membicarakan kebijakan pemerintah di bidang desain produk industri itu seperti apa gitu ya, dari awal mula munculnya pendidikan desain produk misalkan, hingga saat ini kelahiran berbagai macam desainer-desainer dan karyanya, itu juga boleh seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada contoh, sebenarnya contoh kalian bisa mengambil topiknya itu yang seperti apa sih gitu ya. Di sini ada perkembangan desain mobil di Indonesia sejak tahun 60 sampai 2018, atau perkembangan keramik hias pleret tahun 60 sampai 90 misalkan, atau juga kita bisa melihat dari tidak hanya dari objeknya, tapi pertama kalian lihat dari sudut pandang biografi desainernya gitu ya. Misalkan di sini ada biografi desainer dari desainer mebel dari Pak Imam Bukhari misalkan. Di situ kan banyak sekali karya-karya desain mebel yang memang sudah beliau desain dari tahun ke tahun gitu ya, dalam kurun waktu tertentu. Itu juga bisa kalian angkat
Seperti tadi, misalkan kalau saya mengangkat tentang karya desain dari Presiden Soekarno misalkan, jadi kita bisa melihat dari salah satu sudut pandang seorang tokoh gitu ya. Kemudian di sini ada perkembangan desain sepatu Cibaduyut, sejarah desain sepeda, gaya desain radio jengki di Bandung, dan sebagainya gitu ya, ada desain furniture hotel-hotel misalkan. Jadi banyak sekali topik-topik yang menarik yang sebenarnya bisa kalian angkat gitu ya. Dan kalau bisa di luar dari contoh-contoh topik slide ini gitu ya, ini hanya contoh untuk memberi gambaran kalian bisa batasannya itu seperti apa sih. Baik, selanjutnya apa ini? Oh ya, oke. Jadi nanti tugas ini kita akan mulai mempresentasikan di 2 minggu ke depan ya, yaitu kira-kira di tanggal 20 dan 27 November gitu. Jadi kita mengambil waktu di pertemuan ke-11 ya. Kita mengambil waktu di pertemuan ke-13 dan 14 untuk presentasi. Karena masih ada sebenarnya materi-materi lain yang belum kita bahas ya, masih banyak materi yang belum kita bahas untuk kelanjutan secara desain produk gitu. Baik, mungkin cukup pengumuman tugasnya. Nanti pengumuman tugasnya akan diberikan di MS Team juga. Karisman. Baik, ini ada tambahan pertanyaan Bu dari Faras. Apakah format presentasinya boleh memakai video sehingga mudah diedit dan tidak melebihi waktu? Boleh sekali. Jadi maksudnya ini direkam gitu ya? Presentasinya ya? Sepertinya presentasinya Bu, bukan tugasnya Bu. Gitu ya, direkam ya. Tapi apakah semuanya sanggup untuk merekam? Kira-kira? Kalau satu direkam mungkin semuanya juga jadi direkam ya Bu ya, agar sama gitu. Kalau menurut saya sebenarnya karena ini sebenarnya singkat ya, tidak terlalu lama dan kalian juga sudah bisa membaca gitu langsung dari si urutan rentetan waktu sejarahnya itu. Jadi menurut saya sih sebenarnya tidak perlu menambah porsi itu ya, porsi pekerjaan kalian dalam merekam. Kalau memang punya waktu lebih silakan, tapi menurut saya lebih banyak ditekankan pada proses pencarian data gitu ya, yang lebih banyak lagi gitu, sumber data yang selain dari internet gitu. Jadi fokus kepada si isi tugasnya gitu. Namun kalau misalnya nanti memang sebaiknya di videokan ya, nanti kita akan umumkan ya Karisman. Cuma sekarang pertimbangannya sih dari kami lebih presentasi langsung saja gitu, karena memang waktunya singkat dan kami juga ingin melihat kehadiran dari masing-masing kalian ya, jangan sampai ketika dipresentasikan banyak yang tidak hadir juga gitu nanti. Begitu, itu pertimbangan dari kami ya, jadi masih secara langsung gitu ya. Oke. Fokusnya lebih mencari data dan menyusunnya dan menyajikannya ya Bu ya. Iya, betul. Jadi saya rasa nggak masalah sih. Walaupun melebihi waktu ya, kalian bisa mencoba latihan dulu ya, disusun gitu. Kira-kira ini akan memakan waktu berapa menit, misalkan. Kalau melebihi waktu ya jangan sampai ditambah lagi slide-nya gitu. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Sudah Bu, dari Faras ini baik mengerti, terima kasih Bu. Oke, begitu ya. Jadi di waktu 2 minggu lagi itu, tanggal 20 dan tanggal 27 itu, diharapkan semua hadir untuk presentasi. Karena nanti nilai presentasinya itu tidak hanya dilihat dari hasil slide-nya, tapi juga dilihat dari kehadirannya. Gitu. Oke, baik, mungkin cukup sekian. Kita sudah 15:19. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalian bisa mulai langsung ya, langsung diskusi secara
bebas gitu ya dengan kelompok, menentukan judul-judulnya. Nanti akan kami berikan instruksinya melalui MS Teams untuk pengumpulannya. Oke, begitu saja. Mungkin Kak Rispan ada tambahan? Ya Bu, sudah cukup dari saya Bu. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih semuanya. Kita sudahi pertemuan hari ini. Minggu depan kita masih ada materi ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih Kak. Terima kasih Bu, terima kasih Kak. Makasih Bu, Makasih makasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih Pak.